Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anam. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mencoba membahas tentang resolusi spasial dan bagaimana cara mengukurnya. Dan nanti kita akan mencoba mengukur resolusi spasial secara otomatis pada Phantom AAPM, City Performance Phantom, menggunakan IndoQCT. Jadi salah satu parameter kualitas citra pada CT scan itu adalah resolusi spasial. Resolusi spasial itu adalah kemampuan sistem pencitraan untuk membedakan objek kecil yang berdekatan. Itu dinamakan dengan nama resolusi spasial. Nah, resolusi spasial ini biasanya memang ditentukan dengan dua cara. Yang pertama itu menggunakan phantom, menggunakan objek kecil yang berdekatan, yang jaraknya kita sudah ketahui. Kemudian setelah itu kita amati secara visual pada jarak berapa yang paling dekat yang bisa kita lihat. Itu pengamatan secara visual. Ini adalah cara yang sangat mudah, cuma memang sangat bias dengan pengamatan dari pengamat ya, dari orang yang melakukan pengukuran. Terus yang kedua, resolusi spasial itu juga bisa diukur menggunakan suatu kurva yang disebut dengan nama kurva MTF, Modulation Transfer Function. Dengan menggunakan kurva MTF, maka pengukuran resolusi spasial itu menjadi lebih objektif, ya, tidak tergantung pada orang yang mengukur. Cuma memang melakukan pengukuran MTF itu butuh matematika yang cukup kompleks. Ya, misalnya kita butuh yang namanya transformasi Fourier dan lain sebagainya. Nah, maka kalau kita ingin yang lebih praktis lagi, maka kita memang harus menggunakan software yang secara otomatis bisa melakukan pengukuran terhadap hal itu. Maka kali ini nanti kita akan mencoba melakukan pengukuran resolusi spasial menggunakan software yang sudah kami kembangkan bersama mahasiswa, yaitu yang namanya IndoQCT. Yang beberapa waktu yang lalu kita juga sudah menggunakan IndoQCT, tapi untuk pengukuran slice thickness. Nah, kali ini kita akan menggunakan IndoQCT untuk pengukuran resolusi spasial. Nah, saya akan buka dulu IndoQCT. Sebelumnya saya mau share screen terlebih dahulu. Ya, ini adalah tampilan dari IndoQCT. Ini tampilannya agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau kemarin di sini masih menggunakan huruf, ini sekarang menggunakan tombol ya. Ada banyak parameter yang bisa diukur menggunakan IndoQCT secara otomatis. Ada ini, yang kemarin sudah saya tunjukkan, city number. City number ini kita bisa mengukur city number accuracy, bisa city number uniformity. Yang kedua, untuk noise, kita bisa mengukur keakuratan noise uniformity, NPS, noise power spectrum, dan noise dari citra pasien. Kemudian berikutnya, kita bisa melakukan pengukuran city number linearity. Ini ada metode secara otomatis dan ada manual. Nah, berikutnya ini adalah resolusi spasial ya. Ini kita bisa melakukan pengukuran secara visual dan di sini juga sudah dilengkapi dengan pengukuran MTF ya. Baik menggunakan point dan menggunakan edge. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan melakukan pengukuran yang menggunakan point di sini ya. Point di sini yang dimaksud adalah point dari Phantom AAPM. Berikutnya ini adalah bagian untuk mengukur slice thickness yang kemarin sudah kita bahas. Yang ini adalah untuk mengukur low contrast detectability (LCD). Dan berikutnya ini adalah untuk mengukur alignment. Ini juga bisa secara otomatis, bisa secara manual. Dan berikutnya adalah untuk mengukur distance, ya, jarak. Ini juga sama, auto dan manual.
Terus berikutnya di sini adalah untuk mengukur genre tail, kemiringan genre. Nah, di sini kita menggunakan phantom yang sering digunakan di rumah sakit, yaitu phantom CTDI, yaitu untuk yang kepala. Nah, kemudian sebagai informasi bahwa EndoQCT ini bisa digunakan untuk beberapa phantom. Ya. Ke depan kita berusaha bisa sebanyak-banyaknya phantom, bisa secara otomatis diukur menggunakan software ini. Cuma untuk saat ini, phantom yang baru kami lakukan, kita buat programnya, itu adalah untuk phantom AAPM dan phantom ACR. Ya, sekarang kita akan buka phantom AAPM. Kita hari ini fokus untuk mengukur resolusi spasial pada phantom AAPM. Nah, kalau seandainya kita kalau seandainya kita sudah punya citranya, kita bisa buka menggunakan open file atau open folder. Cuma dalam contoh kali ini, kebetulan phantom AAPM ini sudah kita simpan di dalam software ini, sehingga kita bisa langsung buka. Ya, di sini ada beberapa pilihan phantom. Ada AAPM phantom, ada AAPM phantom untuk yang small field of view, ada ACR phantom, ada water phantom, ada CTDI phantom, baik yang diputar, yang dimiringkan, dan lain sebagainya. Jadi kita akan buka untuk yang AAPM phantom. Ini sekarang sedang proses membuka. Ada 70 slides di sini ya. Nah, kemudian nanti kita bisa lihat, tapi sebelumnya kita urutkan. Kita klik short di sini ya. Ini dia sudah urut. Setelah itu kita akan pindah dari satu slide ke slide yang lain menggunakan tombol anak panah ya, ke atas dan ke bawah. Ke atas ini tambah 1, ke bawah ini berkurang 1. Nah, kita mencari objek untuk pengukuran resolusi spasial. Nah, ini adalah objek untuk pengukuran resolusi spasial. Nah, kita akan coba untuk melakukan pengamatan secara visual terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu, di sini saya ingin membuka yang tab ini dulu, Spatial Resolution ya. Oke, dan kita klik di sini untuk Visual Resolution. Nah, di dalam phantom AAPM sebetulnya untuk melakukan pengukuran resolusi spasial, ini kita bisa menggunakan objek ini. Ini adalah whole pair ya. Di beberapa phantom menggunakan line pair. Nah, di sini menggunakan whole pair. Jadi di sini itu ada satu objek, terus objek ini itu dilubangi. Ini isinya adalah udara ya. Dengan diameter tertentu dan jarak antar objek itu sejauh diameternya. Gitu. Nah, ini sebenarnya terpisah semuanya. Cuma nanti akan kelihatan secara visual bahwa objek semakin kecil. Jadi sebetulnya di dalam sistem pencitraan, objek itu mengalami pelebaran. Ya. Sehingga yang awalnya objeknya awalnya itu kecil, dia sedikit mengalami pelebaran atau broadening. Nah, karena dia itu mengalami pelebaran dan batas antar objek itu tidak tajam, karena sistem pencitraan yang tidak sempurna, sehingga bisa jadi ketika objek itu sangat dekat, maka dia itu seakan-akan tumpuk-menumpuk, mengalami overlapping. Sehingga dua objek yang berdekatan itu tidak lagi bisa dilihat. Nah, resolusi spasial itu adalah ukuran, ya, sampai seberapa dekat objek itu bisa kita lihat. Nah, di sini ada beberapa objek ya. Ini kalau kita ingin melihat lebih bagus lagi, mungkin kita bisa gunakan window. Ini adalah window untuk soft tissue ya. Mungkin kita bisa gunakan window boon sehingga mungkin kontrasnya kelihatan rendah juga ya. Jadi kita bisa gunakan soft tissue. Kemudian agar kita bisa melihat dengan lebih detail, mungkin kita lakukan zoom in ya. Ini kita zoom in dulu seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ini sebetulnya objek ini masing-masing satu paket objek. Ini ada 5 ya, ada 5 hole. Ini jarak, ini apa namanya,
lubangnya besar, relatif besar, dan jaraknya sebetulnya jaraknya ini sama dengan diameter sebetulnya ya. Cuma kelihatan bahwa jaraknya berdekatan karena adanya broadening tadi. Ini hole yang lebih kecil, yang lebih kecil lagi, yang lebih kecil lagi, yang lebih kecil lagi. Nah, sehingga mulai kelihatan bahwa objek itu semakin tumpuk menumpuk sehingga seakan-akan dia itu satu objek ya. Padahal ini sebetulnya adalah ada 5 objek tapi jaraknya yang sangat berdekatan. Nah, kalau resolusi spasial secara pengamatan ini tinggal kita lihat ya, ini objek 1, objek 2, objek 3. Kita lihat mana objek paling kecil yang masih bisa dibedakan. Ini memang secara visual ya, dan ini sebetulnya sangat bergantung kepada bergantung kepada window yang juga kita gunakan ya. Ini coba kita gunakan yang Bone window aja ya. Nah, kita coba lihat mana sih objek yang masih bisa kita bedakan. Ya, ini jelas ya, masih sangat bisa kita bedakan. Ini masih terpisah, ini objek juga masih terpisah, ini masih terpisah. Nah, ini ya kayaknya ya, ini itu ada mungkin kelihatan di antara terpisah dan tidak ya. Jadi kalau saya melihat ini seakan-akan sudah tumpuk menumpuk meskipun kelihatan ada objek hitam di sini ya, dan di antaranya ini lebih nggak jelas. Nah, berarti nanti ketika kita lihat, oh berarti kalau begini, berarti objek yang masih bisa kita pisahkan, misalnya objek nomor 5. Nah, nanti kalau kita menggunakan IndoQCT, kita tinggal ngeklik objek nomor 5 ya. Ini kita tinggal klik objek nomor 5. Sudah, tinggal kita lihat ya, calculate ya. Ya, berarti objek nomor 5 ini berarti diameter hole-nya itu adalah 0,75 mili. Ya, ini ya, 0,75 mili. Sehingga hole pair atau pasangan hole, pasangan lubang untuk setiap mili itu adalah 0,67. Dan ini kalau kita lihat dari sisi standar dari beberapa badan ya. Ini misalnya Bapeten. Ya, Bapeten itu sebetulnya menggunakan standar kalau untuk citra 512 kali 512 itu sebetulnya dia itu batas lolosnya adalah 1 cycle per mm ya. Tapi itu terlalu susah untuk dicapai ya. Tapi secara teknis katanya diturunin jadi 0,5 cycle per mm. Jadi kalau kita melihat bahwa kalau batasnya itu 0,5 cycle per mm atau hole pair per mm, sementara di sini mencapai 0,67, maka ini bisa dikatakan lolos. Ya, ini adalah cara secara visual dan secara manual menentukan resolusi spasial. Dan tentu ini sangat dipengaruhi oleh pengamatan ya, secara subjektif oleh user ya. Oke, ini adalah cara sederhana untuk menentukan resolusi spasial secara visual. Oke, kita klik kanan, kita untuk kembali, ini zoom ya, dan kita klik kanan, maka dia akan kembali ke ukuran normal. Oke, berikutnya kita akan melakukan pengukuran resolusi spasial yang lebih objektif. Dalam hal ini kita menggunakan suatu kurva yang namanya kurva MTF, Modulation Transfer Function. Nah, di sini untuk pengukuran MTF kita tidak menggunakan objek hole pair di sini, tapi gunakan titik ini ya. Jadi di sini ini sebetulnya adalah titik ini sebetulnya itu adalah kawat yang arahnya horizontal, sehingga ketika di-scan itu bentuknya titik. Ini dari bahan stainless steel dengan diameter 0,2 mm. Kecil ya. 0,2 mm ya. Kecil sekali ya. Oke, ini ada objek itu. Nah, kemudian kita klik ini poin MTF. Nah, kemudian setelah itu, nah kalau di dalam IndoQCT ini ada 2 pilihan ya. Kita bisa menggunakan secara otomatis, maksudnya full automatic, kita nggak ngapa-ngapain, tinggal hanya klik aja, atau secara manual. Nah, kalau secara manual,
Ini berarti nanti ROI-nya, region of interest-nya, itu kita yang menentukan ya, posisinya di mana. Oke, kita akan coba yang manual dulu. Nah, ya, setelah ini ketika kita pilih manual, ini ROI size-nya ini kita tentukan. Nah, ini contohnya 32 pixel ya. Kalau bisa jangan terlalu kecil, juga jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar, maka nanti noise di luar objek itu akan ikut ya. Kalau terlalu kecil, ya nanti ketika kita lakukan transformasi Fourier, maka nanti tidak akurat ya. Kita cari yang optimal. Optimal itu di dalam beberapa penelitian itu ya antara 24 sampai 40 lah ya. Ini 32 saya kira sudah cukup bagus. Nah, ini kita coba cara yang manual dulu ya. Nah, ini kita klik manual. Nah, ini adalah ROI-nya ini. ROI-nya dengan ukuran 32 pixel kali 32 pixel. Nah, ini kemudian kita taruh di objek titik ya. Kita taruh di objek titik seperti ini. Ya, kita berusaha agar betul-betul objeknya itu ada di tengah-tengah ROI ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, nanti kita tinggal melakukan calculate. Ini sebenarnya semi otomatis sebetulnya ya. Ini kita klik calculate. Ya, maka kita akan mendapatkan beberapa kurva. Nah, ini yang dinamakan dengan nama kurva MTF. Ya, sebelum kita masuk ke kurva MTF, kita lihat prosesnya dulu ya. Ini adalah objek tadi yang kita citra asli, terus ini ROI yang tadi kita buat. Kemudian yang berikutnya, ya sebenarnya kita naruhnya tadi tidak betul-betul ada di tengah ya. Kemudian setelah itu, maka nanti citra ini itu di crop, dipotong sesuai dengan ROI yang kita gunakan. Nah, kemudian hasil pemotongannya itu jadi seperti ini ya. Ini adalah objek yang sudah kita crop, yang sudah kita potong dengan ukuran 32 pixel kali 32 pixel. Nah, kemudian setelah ini, kemudian pixel ini kita buat rata-rata ke arah sumbu Y. Jadi ini sumbu Y-nya ini kita buat rata-rata. Jadi rata-rata dari 1 sampai 32 ya. Kita rata-rata semuanya. Nah, setelah kita rata-rata, kemudian berikutnya kita lakukan normalisasi. Sehingga nanti kita mendapatkan suatu kurva, yang kurva itu sering dinamakan dengan nama kurva LSF. Ya, ini sebetulnya adalah kurva ke arah sumbu X. Ya, di sumbu X-nya ini sama dengan ini sebetulnya. Cuma di sini satuannya masih pixel, ini satuannya sudah kita ubah jadi mm. Nah, kemudian ini kita rata-rata ke arah sumbu Y. Kita dapat seperti kurva seperti ini. Setelah itu kita normalisasi. Nah, kita normalisasi itu maksudnya adalah jadi kita buat sedemikian rupa sehingga luas di bawah kurva ini sama dengan 1 ya. Namanya normalisasi. Sehingga nanti kita ketika lakukan transformasi Fourier dia mendapatkan kurva MTF di mana pada frekuensi 0 cycle per mm itu pada posisi 1. Harapannya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita normalisasi, nah bisa jadi bagian tailnya ini tidak di 0 ya. Berarti kita lakukan zeroing namanya ya. Lakukan zeroing sehingga bagian tail ini betul-betul berada di titik 0 di sini. Ini fluktuasi ini sebetulnya karena noise ya. Makanya sebetulnya disarankan ketika kita itu mengukur MTF itu harus kita buat noise-nya kecil. Dan itu bisa kita capai dengan cara arus tabung yang tinggi. Ya, kalau bisa dibuat arus tabung yang tinggi sehingga noise-nya kecil, sehingga ketika kita nanti mengukur MTF ini noise itu tidak terlalu mengganggu. Ya. Cuma kita harus hati-hati juga. Kenapa? Karena di dalam pesawat City itu kadang-kadang karena di dalam pesawat City seperti yang pernah saya gunakan itu ya. Jadi arus tabung itu ternyata menentukan focal spot secara otomatis ya.
Jadi ketika arus tabungnya kecil, itu membuat focal spotnya kecil. Sehingga otomatis kalau focal spotnya kecil, resolusi spasialnya besar ya, bagus. Tapi begitu arusnya itu naik, dia itu secara otomatis focal spotnya ikut membesar. Karena biar panas itu tidak berlebihan, terlokalisir di titik yang sempit itu, dia membesar secara otomatis. Nah kalau focal spotnya itu membesar, ya otomatis resolusi spasialnya mengecil, semakin kecil resolusi spasialnya. Sehingga memang di sini kalau bisa mengukur resolusi spasial itu menggunakan arus yang besar sehingga noise-nya kecil. Tapi hati-hati, harus dilihat betul focal spotnya itu berubah atau tidak ya. Karena tadi ada sistem yang focal spotnya itu berubah secara otomatis. Jadi betul-betul diperhatikan. Ya, jadi setelah kita lakukan zeroing, maka kita mendapatkan kurva LSF ini, line spread function. Ya. Jadi kalau dua dimensi namanya PSF, point spread function. Nah, setelah kita rata-rata ke arah sumbu Y tadi, kita mendapat satu dimensi. Ini dinamakan dengan line spread function. Nah, kalau kita udah dapat seperti ini, maka nanti tinggal kita lakukan transformasi Fourier. Ya. Kita lakukan transformasi Fourier. Nah, hasil dari transformasi Fourier itu, maka kita akan mendapatkan kurva MTF ini. Jadi secara otomatis kita dapat kurva MTF ini. Ya, ya ini sumbu X-nya itu menunjukkan spasial frekuensi spasial dalam satuan cycle per mm. Dan sumbu Y-nya ini MTF ya, respon dari sistem. Jadi respon ini sebetulnya menunjukkan ya, ketika misalnya ada dua objek, misalnya yang satu itu katakan aja pikselnya, ukurannya, objeknya itu memiliki piksel 100, backgroundnya 0. Ya betul-betul 100 dan 0, sehingga responnya itu 100% atau 1. Ya. Kalau ini 50%, jadi misalnya ada objek yang mestinya pikselnya itu nilainya 100, kemudian background itu nilainya 0. Tapi kenyataannya karena dia itu saling mempengaruhi, objek ini misal aja nilainya turun jadi 75, backgroundnya naik dari 0 menjadi 25. Sehingga selisih antara background dan objek itu tinggal 75 dikurangi 25. Tinggal 50%. Itu yang kalau di sini responnya respon 50% atau 0,5. Sehingga memang di sini spasial frekuensi semakin tinggi, maksudnya objek semakin berdekatan, maka respon itu semakin kecil ya. Artinya selisih antara objek dan background itu semakin kecil. Dan pada titik tertentu, pada spasial frekuensi tertentu, itu antara background dan objek itu udah sama, responnya 0 ya. Artinya udah nggak bisa dipisahkan. Nah, secara teoritis bahwa batas penglihatan mata itu ketika nilai MTF-nya itu 0,1 ya, atau 10% MTF atau 0,1 MTF. Itu adalah batas di mana dia itu bisa dilihat dengan mata. Di bawah 0,1 itu udah nggak bisa dilihat oleh mata, di atas 0,1 bisa dilihat oleh mata. Secara teoritis begitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 0,1 itu berada pada nilai ini ya. Kira-kira sekitar 0,6 berapa gitu, atau 0,7. Nah, sebetulnya kalau di IndoQCT ini bisa kita langsung lihat di sini. Ya, jadi MTF 50 kita kasih ya, yaitu 0,45 cycle per mm, dan MTF 10 besarnya adalah 0,69 atau kalau dibulatkan jadi 0,7 ya. Ini bersesuaian dengan pengamatan secara visual ya. Yang tadi besarnya sekitar 0,67. Kalau dibulatkan juga 0,7. Kalau secara MTF misalnya 0,69 ya. Nah, ini tadi adalah pengukuran MTF dengan semi manual. Semi manual maksudnya adalah ROI-nya itu kita tentukan. Nah, kita juga memilih dengan yang betul-betul otomatik ya. Kalau ini betul-betul full otomatik, jadi kita tidak ngapa-ngapain, termasuk ROI-nya nanti yang menentukan adalah IndoQ ini, software ini ya. Dia akan mencari
objek titik itu di mana, terus dia akan menjadikan objek titik itu sebagai tengah-tengah dari ROI ya. Kita akan coba lihat. Ini tadi kalau secara manual kita hitung 0,698 ya. Ini coba kita secara otomatis. Ya, kita mendapatkan kurva MTF dengan MTF 10-nya adalah 0,70 ya, sangat berdekatan. Ini full automatic, jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain dan kita juga otomatis langsung mendapat ini ya. Kita coba lihat ROI yang dihasilkan. Ya, kita kalau yang kita lakukan, jadi titik titiknya tadi, titik tengahnya itu nggak betul-betul persis ada di titik ya. Tapi kalau kita menggunakan otomatis, dia justru malah lebih bagus. Dia bisa menentukan betul-betul titik ada di tengah objek tadi ya. Jadi jauh lebih bagus daripada manual. Kalau manual malah lebih susah sebetulnya ya. Dan kita langsung mendapatkan kurva LSF dan kita juga langsung mendapatkan kurva MTF ini. Oke. Nah, tapi di sini ingin saya sampaikan ya, bahwa sebetulnya untuk mengukur MTF menggunakan Phantom, ini ada Phantom AAPM, ini kita harus hati-hati dengan ukuran rekonstruksi citra ya, atau field of view. Jadi kita harus hati-hati dengan ukuran, sebab ukuran citra itu nanti menentukan apakah citra yang kita gunakan itu bisa betul-betul menangkap resolusi spasial atau tidak. Ibaratnya begini. Jadi kalau kita itu mau menjaring ikan, kita harus hati-hati dengan lubang jaringnya. Nah, kalau lubang jaring itu terlalu besar, melebihi ukuran ikan yang kita jaring, ya ikannya itu akan lolos. Jadi kita harus pastikan bahwa lubang jaring itu lebih kecil dibanding ikan yang mau kita tangkap. Nah, kalau seandainya kita itu tidak tahu ukuran ikannya, ya berarti harus kita usahakan jaring itu sekecil-kecilnya gitu. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh ini. Kalau kita mengukur resolusi spasial juga sama. Kita harus pastikan bahwa sistem pencitraan yang kita dapat itu memang lubangnya lebih kecil dari ikan atau resolusi spasial yang mau kita tangkap gitu. Maka nanti di dalam teori itu ada yang dinamakan dengan teori Nyquist ya, Nyquist theorem itu. Itu kan itu tidak boleh dilampaui. Jadi di dalam citra ini sebenarnya kan terdiri dari piksel-piksel ya. Ini juga piksel-piksel dan ini ada objek titik. Nah, objek titik ini kalau misalkan aja, kalau seandainya ini piksel misalnya field of view-nya, ukuran citranya, katakan aja ukurannya itu 50 cm ya, atau 500 mili. Nah, di dalam citra CT itu kan jumlah pikselnya kan 512 kali 512. Berarti kira-kira ukuran 1 piksel itu mendekati 1 milimeter ya. Anggap aja kita bulatkan menjadi 1 milimeter. Nah, menurut teori Nyquist, frekuensi spasial yang bisa dijaring itu berarti frekuensi spasial F itu 1/2T ya. T itu adalah periode spasial ya, jarak antar piksel. Nah, berarti kalau jarak antar piksel itu adalah T, berarti kan 1/2T, 1/2 mili, jadinya 0,5 mili. Jadi kalau field of view yang kita gunakan itu 50 mili, ya 50 cm atau 500 mili, sebetulnya kita itu bisa menangkap resolusi spasial selama dia itu lebih kecil dari 0,5 mili. Kalau yang lebih besar dari 0,5 mili udah nggak kejaring. Ini yang kita harus hati-hati. Padahal resolusi spasial CT umumnya itu antara 0,5 sampai 1 cycle per mili.
Sehingga sebetulnya kita menggunakan field of view yang terlalu besar seperti ini, itu rawan sekali. Jadi kadang rawan sekali karena itu sangat berdekatan dengan Nyquist theorem tadi itu, batas ukuran ya. Maka sebetulnya akan lebih baik kalau seandainya ketika kita itu mengukur MTF, itu kita menggunakan field of view yang kecil. Sehingga ketika field of view-nya itu kecil, berarti nanti Nyquist theorem-nya atau batasnya itu jadi tinggi. Nah, ini kalau seandainya misalnya field of view-nya katakan aja menjadi 5 cm atau 50 mili, berarti jarak antar piksel itu 0,1 mili. Berarti batas frekuensi Nyquist theorem itu adalah 1/2T, berarti sekitar 5 cycle per milimeter. Wah, ini sangat aman. Karena boleh dikata hampir tidak ada pesawat City yang resolusi spasialnya itu di atas 2 cycle per mm, hampir tidak ada itu. Kecuali mungkin yang high resolution City ya. Tapi dengan kita punya batas 5 cycle per mm itu sangat aman ya. Makanya saya sarankan kalau kita melakukan pengukuran MTF itu menggunakan field of view yang kecil ya. Nah, kebetulan di dalam IndoQ-CT ini juga kita sudah kasih contoh ya, citra yang kecil ya, yang kecil. Kita bisa lihat ya. Ini adalah APM Phantom, ini small field of view ya. Field of view-nya ini kecil ya. Nah, kita coba klik di sini ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan tadi, cuma ini di betul-betul targetnya itu di citra titik ini. Dan ini field of view-nya kecil ya. Kita bisa lihat field of view-nya berapa ya ini ya. Kita bisa lihat field of view-nya berapa di sini. Field of view itu sama dengan reconstruction ini ya, reconstruction diameter ya. Nah, ini dia menggunakan 100 mili ya, berarti 10 cm. Oke, ini sangat bagus lah ya. Berarti kalau kita menggunakan 100 mili ya, berarti jarak antar piksel itu sekitar 0,2 mili. Ya, berarti dia batas Nyquist theorem-nya berarti 1/2 dikali 0,2 ya. Berarti 1/0,4 ya. Ya, oke, berarti ini udah sangat, berarti dia di atas 2 cycle per mm batas ininya resolusi. Ini sangat aman. Jadi ini sudah sangat aman untuk menghitung resolusi spasial. Bahkan termasuk untuk high resolution CT ini sudah sangat aman. Nah, coba kita ukur ya secara otomatis ya. Oke, kita mendapatkan nilai 0,7 ya. Artinya ya kebetulan berarti memang sistem ini resolusi spasialnya itu 0,7. Dan sebetulnya field of view yang kita pakai sebelumnya tadi itu masih bisa mendetek ya. Tapi sudah mendekati ambang batasnya sebetulnya, tapi masih oke ya. Tapi yang akan lebih aman kalau kita gunakan field of view yang kecil seperti ini, sehingga ketika kita mendapatkan nilai ini betul-betul nilai yang sebenarnya, jadi bukan aliasing gitu ya, bukan alias tapi benar-benar gitu ya. Ya, makanya kesimpulannya, jadi kalau bisa diusahakan field of view-nya kecil ya. Kalau bisa sekitar 10 cm atau 100 mili itu pilihan yang paling bagus ya untuk menghitung resolusi spasial. Dan kita menggunakan IndoQ-CT ini, kita bisa secara otomatis ya melakukan pengukuran resolusi spasial baik tadi secara visual ataupun pada poin, pada citra titik ini ya. Nah, sebetulnya ini juga bisa menggunakan Edge ya. Ini untuk yang menggunakan Edge kita akan bahas di waktu yang lain ya. Nah, sebetulnya apa yang tadi saya jelaskan ini juga sudah
dipublikasi di jurnal ya. Salah satu jurnal yang kami terbitkan yang membahas masalah pengukuran resolusi spasial secara otomatis menggunakan poin Phantom itu pernah terbit di jurnal, di Polish Journal of Medical Physics and Engineering ya, salah satu jurnal yang diterbitkan oleh Asosiasi Fisikawan Medik Polandia ya. Nanti rekan-rekan bisa masuk ke ke jurnal tersebut ya, Polish Journal of Medical Physics. Nah kebetulan paper-paper di sana itu juga open access ya, bisa di-download oleh siapapun, kapanpun tanpa harus bayar. Nah ini nanti kalau ingin tahu secara lebih detail, nah itu ada di paper ini ya. Judulnya ini Automated MTF Measurement in CT Images with a Simple Wire Phantom. Ini dulu ya pernah kami terbitkan bersama dengan tim ya. Nah di sini, nah kemudian ini Phantom yang kami buat dulu ini kita buat Phantom sendiri ya, menggunakan suntikan itu. Kemudian di sini kita kasih thin wire ini yang sangat kecil diameternya. Kemudian setelah itu, nah ini metodenya yang tadi sudah saya jelaskan ya, mulai dari pembuatan ROI, kemudian cropping, penjumlahan, kemudian normalisasi, kemudian zeroing, kita dapat LSF. Setelah itu tinggal kita lakukan transformasi Fourier, maka kita mendapatkan kurva MTF ini. Nah, ini hasil perbandingan ya antara metode yang kita kembangkan dengan metode fitting ya. Hasilnya sangat berdekatan. Nah, ini berbagai macam filter ini yang tadi saya bilang itu secara menarik ya. Jadi ini adalah kurva MTF untuk fokus vokal spot yang berbeda. Ini untuk vokal spot kecil 1,7, ini untuk vokal spot besar yang kecil 1,1 mm, yang besar 1,7 mm, dan kita menghasilkan resolusi spasial yang sangat berbeda ya. Untuk vokal spot yang kecil, nah resolusinya semakin tinggi ya. Jadi semakin jadi 0,1-nya semakin besar ya, semakin tinggi gitu. Dan untuk vokal spot semakin besar, resolusi spasialnya semakin kecil di sini ya. Kemudian berikutnya, nah ini untuk filter yang berbeda. Ini filter rekonstruksi ya. Jadi ketika kita itu melakukan rekonstruksi citra, nah di sana menggunakan metode filter back projection. Nah di sana ada beberapa filter ya. Contohnya ada FJ13, FJ30, FJ52. Nah kita bisa lihat bahwa filter-filter itu menghasilkan resolusi spasial yang beda-beda. Ini resolusi spasialnya kecil, bagus. Ini lebih jelek. Iya betul, ini lebih jelek dari sisi resolusi spasial. Tapi dia nanti noise-nya lebih kecil ya. Makanya FJ13 biasanya ini bagus untuk soft tissue. Kalau yang FJ52 ini resolusi spasialnya tinggi ini ya, tinggi. Ya kalau dilihat dari sisi resolusi spasial memang tinggi dia. Tetapi nanti noise-nya juga tinggi ya. Maka ini biasanya filter yang dipakai untuk tulang. Gitu. Maka di sini kita juga harus hati-hati ya. Ketika melakukan pengukuran resolusi spasial, jangan terburu-buru bilang nggak lolos ya. Cek. Jadi kalau dicek dulu filter yang kita gunakan. Jadi karena memang resolusi spasial itu sangat dipengaruhi oleh filter yang kita gunakan. Dan yang kedua sangat dipengaruhi oleh vokal spot yang kita gunakan. Jadi harus betul-betul dicek. Jadi jangan terburu-buru bilang, oh ini nggak lolos gitu ya. Jadi dicek dulu berbagai macam input parameter yang kita gunakan. Ya, saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, insya Allah nanti kita akan bahas tema-tema yang lain, baik menggunakan Indocusity ataupun menggunakan Indocity. Jika ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan di kolom chat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.